Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Aristi Ramadhani dengan NIM 240050008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang evaluasi pembelajaran. Slide pertama ada pengertian. Evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menilai hasil belajar siswa. Evaluasi tidak hanya melihat nilai akhir, tetapi juga menilai proses belajar siswa. Evaluasi tidak hanya melihat nilai. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum, sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan selanjutnya. Tujuan evaluasi. Evaluasi memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan siswa. Kedua, untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut seperti remedial atau pengayaan. Dan keempat, sebagai bahan perbaikan dalam proses pembelajaran ke depannya. Selanjutnya ada jenis evaluasi. Evaluasi pembelajaran terdiri dari beberapa jenis. Evaluasi diagnostik digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau perkembangan siswa. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai hasil akhir. Dan evaluasi penempatan digunakan untuk menentukan posisi atau tingkat kemampuan siswa. Selanjutnya ada fungsi evaluasi. Evaluasi memiliki beberapa fungsi dalam pembelajaran. Yang pertama ada fungsi selektif, yaitu untuk memilih siswa sesuai kemampuan. Kedua ada fungsi diagnostik, untuk mengetahui kelemahan siswa tersebut. Yang ketiga ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini digunakan untuk menentukan posisi belajar siswa. Dan yang terakhir ada fungsi pengukur keberhasilan, yaitu menilai sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Selanjutnya ada prinsip evaluasi. Dalam melakukan evaluasi, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Evaluasi harus objektif, artinya tidak dipengaruhi subjektivitas, harus adil dan transparan. Selain itu, harus valid dan reliable sehingga hasilnya dapat dipercaya dan dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi. Langkah pertama adalah menentukan tujuan evaluasi. Kemudian menyusun instrumen, baik berupa tes maupun non-tes. Selanjutnya melakukan evaluasi. Setelah itu hasil evaluasi diolah dan dianalisis. Dan terakhir menarik kesimpulan dari hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya ada tindak lanjut. Hasil evaluasi tidak berhenti pada penilaian saja, tetapi harus ditindaklanjuti. Siswa yang belum mencapai ketuntasan diberikan remedial, sedangkan siswa yang sudah tuntas diberikan pengayaan. Selain itu, guru juga dapat memperbaiki metode atau media pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Contoh evaluasi. Contoh evaluasi dalam pembelajaran antara lain tes tertulis seperti pilihan ganda dan esai. Selain itu ada tes lisan, observasi, serta penugasan atau proyek. Penggunaan berbagai bentuk evaluasi ini bertujuan agar penilaian lebih menyeluruh. Kesimpulan. Dari materi yang saya sampaikan tadi, dapat saya ambil kesimpulan, evaluasi pembelajaran sangat penting untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar. Evaluasi yang baik akan membantu guru dan siswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.